Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Jadi kalau kalian mau install custom ROM ini nanti Evolution X 15.0 dari Kang Yuki. Dan ini sepertinya juga salah satu yang enak ya katanya ya. Ini ada rekomendasi soalnya dari beberapa user Wired yang komen atau yang ngechat di Telegram. Dan ada readme Evolution X nih, paling bawah. Jadi poinnya adalah yang paling atas sama yang poin paling bawah. Itu kalau dibuka nanti bakalan muncul file ini ya guys. Tuh filenya tuh kayak gini dan ada panduan di situ yang intinya diminta untuk mendownload dan menginstal. Alasannya karena nggak ada Android Web View. Jadi misalnya kalian nggak nginstal dua itu, ya kemungkinan bakal bermasalah guys. Makanya ikutin video ini untuk step by step cara flashingnya ya. Untuk filenya ini dia. Tuh ada dua ini ya, aplikasi bentuknya. Dan sekarang ini aku lagi pakai custom ROM yang kemarin sudah aku review. Ini juga enak banget, The Best 15.1. Tuh. Ini kernelnya juga support kernel KSU Next ya. Silon Silent Enforcing. Tinggal tonton aja video kemarin dan aku juga udah bikin dua video. Yang satunya itu ngetes M-Banking. Ini ada beberapa M-Banking dan e-wallet ya, ada banyak banget kemarin. Terus sebelum ke eksekusinya, biasanya aku backup dulu beberapa aplikasi yang harus di backup ulang tiap kali mau ganti custom ROM. Apalagi tadi untuk Plus Messenger ini barusan update dari pihak resminya, pokoknya aplikasi resminya barusan update. Nah itu doang, dua ini aja yang biasa aku ulangi untuk di backup guys. Jadi dua ini aja yang aku backup, Telegram Plus sama Plus Telegram sama WhatsApp ini aja. Untuk WhatsApp ini banyak yang nanya, aku sampai males untuk jawab ya guys. Untuk Telegram ini kan kasusnya itu random banget ya, kasusnya itu absurd banget. Dan aku cara ngatasinya ya begitu bisa dibuka, begitu masih normal segera di backup pakai swipe backup biar nggak perlu login ulang lagi. Soalnya login ulang itu juga bisa bikin jadi apa ya namanya, aku nggak bilang ini pasti, tapi itu salah satu penyebab juga sih selain UBL ya. Terus ada yang nanya kemarin solusinya gimana. Kalau menurutku ya sebaiknya di lock lagi UBL-nya, kemudian install ulang WhatsApp-nya, itu baru bisa kebuka. Nah nanti kalau sudah bisa kebuka baru kalian bisa root HP-nya pakai apa kayak bebas ya, terserah. Yang penting kalian tujuannya itu ke swipe backup untuk nge-backupnya lagi. Udah kok malah bahas WA ya terjadinya. Oke, setelah kita backup, selanjutnya kita langsung aja ke eksekusinya guys. Kita ke recovery ya. Oke, udah ada di recovery Orange Fog. Ini recovery Orange Fog-nya itu yang RFS. Aku tunjukin dulu untuk keterangan recovery-nya ini. R11 strip 4 strip 1 strip 4 strip 1 ya, unofficial. Ini yang RFS. Nanti kalian bisa download file ini atau bahan-bahannya ini di channel Telegramku juga ada, atau bisa ambil di grupnya Dark Elixir juga ada. Ketik aja RFS kalau nggak salah namanya, atau pokoknya Orange Fog RFS gitulah pokoknya ya. Nanti kalian bisa cek di situ guys. Untuk menunya, menu Wipe kayak gini ya untuk ciri-cirinya. Soalnya agak berbeda sih sama Orange Fog Dynamic yang biasa. Kita whip seperti ini. Storage is not encrypted ya. Kalau ada keterangan ini penting banget guys ya. Storage is not encrypted ini artinya kalian bisa lanjut, karena artinya HP kalian tuh masih decrypt ya, bukan encrypt tapi masih decrypt, artinya kalian bisa lanjut, nggak perlu format data dulu. Makanya kita langsung ke step selanjutnya. Nah di bagian mount ini sebenarnya bisa kalian checklist semua yang bisa di checklist, dan bisa juga kalian biarin ya, kalian abaikan, itu bebas guys, terserah guys. Kalau sudah, yang penting kalau sudah di web seperti ini ya sudah, kita bisa lanjut ya. Kalau ada is not encrypted bisa lanjut, tapi kalau is encrypted kalian harus format data dulu. Kemudian kita cari letak filenya berada, Evolution X ya ini. Dan setelah Evolution X ini, aduh aku salah ini tadi guys, harus nggak usah add QW ya, langsung aja kita swipe. Dan setelah ini nanti butuh satu file lagi. Waduh ini filet. Kemungkinan karena custom recovery-nya, jadi kita ganti dulu custom recovery-nya ya. Ini kita hapus data ya seperti ini, kemudian kita ganti ke recovery yang lain ya guys. Dinamik kita pilih yang ini aja, bisa apa enggak kira-kira. Dan untuk cara ganti custom recovery ya langsung aja dipilih recovery yang baru gitu, nanti bakalan ada pilihan, atau mungkin langsung otomatis reboot ke recovery yang baru. Nah ini kayak gini, 5 detik, 4, 3, 2, 1. Ini bakal reboot langsung ke recovery yang baru guys. Oke, udah muncul di sini. Dan ini yang aku bilang tadi beda ya. Tadi habis Dalvik
kemudian di bawahnya tadi cache, kemudian datanya ada di sini. Nah ini cuma beda beda letak ya. Kita sweep, tetap ya is not encrypted, jadi kita bisa lanjut. Kita cari letak file roomnya Evolution X, kemudian kita sweep, apakah lanjut ya, dan ternyata bisa guys. Jadi kalian bisa pakai apa namanya custom recovery-nya Orangefog-nya tadi yang dinamik 4.19 ya, itu juga udah ada di channel telegramku, atau kalian bisa download di grup Dark Elixir juga ada. Pokoknya tinggal cari di pencarian aja guys, diketik sesuai namanya aja guys ya, cari aja di berkas, itu ada semua. Nah nanti seperti yang aku bilang tadi, habis ini masih ada step satu lagi untuk diinstal, baru bisa kita reboot ke sistem. Nah udah kelar, kita langsung menuju ke file yang satu lagi ya, maksudnya satu step lagi, yaitu DFE Dynamic ini guys, DFE Dynamic ini kita flash juga sebentar aja, baru bisa kita reboot sistem kayak gini. Nah habis ini jangan dipencet-pencet, tunggu aja proses bootingnya, ini mungkin nggak sampai 2 menit atau mungkin 1 menitan doang ini. Dan fungsinya DFE Dynamic tadi itu untuk decrypt ya, untuk menjaga biar nggak kena encrypt, biar tetap decrypt kayak is not encrypted tadi guys. Jadi decrypt sama dengan is not encrypted ya, itu kalau encrypt itu ya is encrypted itu guys. Jadi fungsinya DFE Dynamic tadi ya untuk ini, dan DFE itu ada 3 bukunya, dan itu pun sudah aku taruh di channel telegramku juga. Pokoknya untuk bahan-bahannya itu ada di situ, kalian butuh apa tinggal ke berkas, kemudian search lah, dicari lah di situ ya guys. Nah kalau udah muncul logo E atau logo custom roomnya itu mau muncul, kemungkinan besar dia bisa sukses lolos ke home screen guys, artinya untuk prosesnya ya berhasil gitu. Tapi kalau misalkan udah ditunggu sampai beberapa menit lebih dari estimasi misalkan, berarti ya fix itu bootloop, atau mungkin efeknya kadang mental balik lagi ke recovery ke Orangefog tadi, biasanya seperti itu. Dan penyebabnya itu pun macam-macam ya, bisa karena filenya korup, bisa karena kayak tadi yang gagal tadi gara-gara custom recovery-nya nggak support, bisa juga karena terenskripsi. Dan penanganannya pun biasanya paling ampuh ya format data guys. Tapi kalau di format data masih gagal ya berarti memang ada sesuatu bahan atau suatu bahan yang nggak support ya guys. Soalnya antara file custom ROM dan file recovery-nya, antara recovery dan custom ROM-nya itu harus benar-benar support guys. Kalau nggak, keduanya ini nggak connect, nggak support ya nggak bisa kita install, nggak lolos gitu guys. By the way ini bootingnya agak lebih lama dikit. Kayaknya ini lebih lama dari The Fast kemarin ya. Kalau The Fast kemarin itu cepet banget guys bootingnya, nggak sampai 2 menit, mungkin 1 menit setengah gitu dia langsung bisa booting. Kalau ini tadi kayaknya sekitar 2 menit lebih ini. Nah ini ada tanda-tanda mau ke home screen. Nah, nih udah ke home screen ya, ya cuma kayak gitu. Nah ini adalah kuncinya guys, biar kalian nanti nggak salah ya. Ini tadi karena udah dibilang nggak ada web view-nya, jadi kita setup tanpa internet dulu guys. Jadi matikan dulu internet kalian ya, internetnya tuh dimatikan. Nah ini kita setup offline dulu, continue. Habis itu untuk yang lain kita bisa set normal ya guys, maksudnya normal kita set seperti biasa, yang apa ya, intinya kita set secara offline dulu. Oke, kelar all set ya, sudah kita setting, kemudian kita sweep dan tampilan awal seperti ini. Untuk Evolution X ini ada 2 versi berarti ya. Yang kemarin aku review itu yang aku bilang recommended itu dari Ari Sejaha, dan kemungkinan untuk base-nya juga mirip-mirip sama ini ya. Dan ini udah ada GApps-nya, ada Play Store-nya juga. Kemudian next kita langsung ke step yang tadi ditunjukin ya guys. Kalian cari 2 file tadi. Ini dia filenya. Ini bisa kalian install web view-nya dulu. Ini kita install, update. Oke, you can install the app on your device. Coba kita yang atas. Kita install. Google was installed, sudah terinstall yang atas ya. Selanjutnya yang bawah. Kita update. Hasilnya kayak gimana. Dan Android sudah install. Oh, berarti yang atas dulu. Google Android 3 Chrome Lembo apa ini. Kemudian baru yang web view-nya. Ini udah kelar, kemudian kalian bisa lanjut setup
masukin Google akun kalian guys. Nah, bisa kita sambungin ke internet, kemudian kalian bisa login ke akun Gmail kalian. Oke, udah muncul di tampilan Play Store. Ini masih belum settle ya guys, Play Store-nya masih mengupdate. Jadi biar settle ya tunggu aja beberapa saat ya, 1 jam 2 jam gitu. Dan ini sementara device is not certified ya. Kemarin di device juga kayak gini, awalnya is not certified, tapi begitu kita fix seperti ini itu bisa di fix. Dan ini masih belum settle, kemungkinan karena belum settle jadi belum bisa kita fix. Nanti kalau udah settle kalian bisa fix ya. Dan ini dia Evolution X 10.3, kemudian kernelnya Silon kayak yang kemarin di device ya, sama persis. Dan ini sudah support KS Unix ya, kita bisa install KS Unix guys. Cari letak file KS Unix nya, ini dia, kita langsung install aja. Kita bisa buka, kemudian ini udah working ya. Kalau aku biasanya langkah awal ya tentu saja install Swift Backup seperti yang aku bilang tadi, tinggal restore aplikasi-aplikasi biar balik lagi ke awal ya guys. Oke, untuk Swift Backup sudah kelar, kita buka ke KS Unix, kemudian ke super user, terus langsung aja aktifin super usernya, kita back, dan ini bakal langsung merefresh ya guys. Tuh, kita nggak perlu refresh manual, langsung merefresh sendiri dia. Habis itu ke Swift Backup, kita login. Kalau misalkan kalian pakai akun ya, aku di sini pakai akun. Kalau nggak pakai akun aku nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jadi caraku habis ganti custom ROM ya rutinnya seperti ini guys. Habis kelar terus install Swift Backup, lalu ya di setting kayak gini wis. Tinggal di restore, pilih aplikasi yang mau di restore apa aja. Kayak contohnya WhatsApp ini ya guys. WhatsApp ini hasil backupan tadi ya, tuh 24 menit yang lalu aku backup. Jadi ini backupan terbarunya tadi. Kalau sudah kita pilih ya, selanjutnya kita langsung restore aja. Tuh, ada 16 aplikasi yang kita restore beserta data-datanya, jadi nanti nggak perlu login ulang. Nah, aplikasi yang perlu login ulang itu kayak aplikasi M-Banking, e-wallet itu biasanya butuh login ulang. Umumnya seperti itu. Tapi kalau untuk Facebook, terus WhatsApp, Telegram, apalagi ya aplikasi yang lain kayak aplikasi yang ringan-ringan ya, Google kayak gitu-gitu, itu pengaturannya bakalan balik lagi, aplikasinya balik dan kita nggak perlu setting-setting di pengaturannya lagi. Itu enaknya. Jadi misalkan kalian punya satu aplikasi, misalkan Google, di dalam Google itu kalian sudah atur-atur tuh di pengaturannya Google, Google ya, Facebook misalkan, di pengaturannya Facebook itu kalian sudah ngatur-ngatur, kalian sudah setting-setting, wes rapi kalian setting ya. Waktu kalian restore lewat Swift Backup ini, kalian nggak perlu setting-setting ulang lagi guys, bisa langsung login ke akun Facebook kalian, sekaligus untuk settingan-settingan yang tetek bengek tadi itu sudah langsung include, jadi nggak perlu diapa-apain lagi guys, tinggal dibuka dan digunakan kayak di custom ROM sebelumnya. Jadi memang fungsinya Swift Backup ini penting banget. WA pun juga gitu, sama. Banyak yang nanya soal WA ini gimana solusinya ya, aku sih untuk solusi pastinya nggak begitu ngikutin, karena memang kena notif WA resmi itu pun cuma beberapa kali, 3 kali atau 4 kali, itu pun balik lagi setelah kita report ke pihak WA-nya ya, nunggu 24 jam terus kita install lagi baru bisa. Nah, pas bisanya itu langsung kita backup untuk jaga-jaga. Jadi backupnya ini fungsinya untuk jaga-jaga, andai sewaktu-waktu kena itu kan tinggal restore lagi guys. Jadi gampang banget, simple banget gitu. Nah, biasanya aku kalau lagi proses restore kayak gini, aku sambil nyeting-nyeting HP-nya guys. Ini kecerahannya agak lumayan ya, coba diginiin. Nah, ini udah mending ya. Sambil nyeting-nyeting kayak gini. Tadi ada menu Evolver ya, menu Evolver ini menu spesial di Evolution X. Nah, ada tema dan sebagainya. Kalau di device kemarin kan diklasifikasi menurut yang dibahas ya, kayak misalkan internet ya muncul di internet, misalkan berkaitan sama status bar ya muncul di display atau muncul di status bar, kayak gitu-gitulah pokoknya, kalian bisa cek di video yang kemarin. Tapi kalau di Evolution X ini ada menu khususnya, jadi untuk visualnya atau UI-nya itu ada di bagian sini guys, tema, lock screen, status bar, quick setting, kalian bisa atur di sini tuh nantinya. Ya gitu aja untuk video kali ini, udah terlalu panjang banget tapi isinya aku rasa ini yang paling lengkap, paling komplit, mulai dari awal
untuk notifnya mulai dari nol banget lah, aku anggap dari pertama banget sampai ke setupnya, sampai ke switch backupnya, sampai solusinya udah aku sebutin semua. Jadi buat kalian yang skip ya, aku pastikan kalian nggak bakal paham sih. Thank you udah nonton, see you, bye bye.